Hah, tiba-tiba ada suara orang terkejut di belakangnya. Sontak Christine dan Rina berdiri dari tempat duduknya dan melihat ke kursi belakang. Fahmi, ngagetin aja kau. Tegur Christine marah dengan memasang wajah jengkel ke arah Fahmi, yang duduk dekat jendela. Iya, resek banget sih kau, ucap Jaka yang duduk di sebelahnya, yang juga ikut terbangun karena suara spontan Fahmi. Hahaha, aku mimpi buruk, jawab Fahmi dengan wajah pucat bercampur peluh keringat, nafasnya memburu dan kedua matanya terbuka lebar karena panik. Aku mimpi bis ini kecelakaan dan terbakar. Hahaha, lanjut Fahmi panik dengan tatapan kosong disertai dengan nafas cepat dan pendek. Halah ngaco kamu, bantah Rina sambil menatap kesal Fahmi. Nih bisnya masih jalan, perhatiin tuh, lihat tuh keluar jendela, sambung Rina sambil tangan kirinya memegang pipi kanan Fahmi, memaksa kepalanya untuk menengok ke jendela. Kepalanya pun nurut saja ketika diarahkan ke kaca jendela. Berarti, cuma mimpi, gumamnya penuh tanda tanya, sambil kedua matanya masih menatap serius ke arah luar jendela, melihat pohon-pohon besar yang seperti berlarian sepanjang jalan. Fahmi menarik nafas dari hidungnya dan menahannya sedetik, kemudian mengeluarkannya dari mulut. Dia merasa lega, setelah mengetahui semuanya baik-baik saja. Syukurlah itu hanya mimpi, gumamnya sambil menyandarkan punggungnya ke kursi dan kepalanya setengah mendongak ke atas. Halo, cibir Rina dan Christine hampir bersamaan sambil mereka kembali ke posisi duduknya. Tadi kau mimpi kecelakaan? Tanya Jaka lirih kepada Fahmi, tapi setengah ragu untuk mengatakannya. Ya, jawabnya lirih tanpa memandang ke arah Jaka, dengan ekspresi wajah masih penuh tanda tanya, dan masih tetap duduk mematung. Aku tadi juga mimpi kecelakaan, lanjut Jaka lirih, sambil kepalanya menoleh ke kiri menatap serius Fahmi. Serius, tanya Fahmi, sambil wajahnya perlahan diarahkan ke Jaka yang ada di sebelah kanannya, dengan tatapan setengah terkejut. Iya aku mimpi bis ini kecelakaan, jawabnya lirih dengan tatapan serius juga. Jangan-jangan, itu pertanda buruk, bis ini akan kecelakaan. Timpal Fahmi dengan wajah tegang. Yang bener tanya Jaka dengan wajah tegang juga. Kemudian Fahmi langsung berdiri dan kedua tangannya bersandar di atas kursinya Rina. Hei, panggil Fahmi pelan kepada Rina dan Christine yang duduk di depannya, sambil menundukkan kepalanya, dan kedua matanya menatap ubun-ubun Rina dan Christine. Apa sih keluh Christine sambil kepalanya setengah mendongak ke atas menatap Fahmi, dan Rina juga, mereka menatap Fahmi hampir bersamaan. Sini cepat tak bisikin, penting. Ucapnya sambil tangan kanannya memberi kode supaya mereka berdiri menghadap ke arahnya. Apa sih? Tanya Christine kesal. Jaka juga mimpi sama seperti aku, ucap Fahmi dengan tatapan serius. Rina dan Christine menatap ke arah Jaka bersamaan, dan Jaka hanya mengangguk-anggukan kepalanya ketika dua temannya itu menatap serius ke wajahnya. Halah, itu paling faktor kebetulan aja, udah gak usah dibahas, ucap Christine tidak percaya dengan mereka berdua, disertai wajah kesal ia duduk kembali. Mungkin bis ini benar-benar akan kecelakaan Rin, ucap Fahmi kepada Rina yang masih berdiri menghadap ke arahnya dan punggungnya disandarkan di sandaran kursi barisan depannya dan menatap serius wajah Fahmi. Entahlah, jawab Rina singkat sambil mengangkat kedua alis dan pundaknya, kemudian ia kembali duduk. Fahmi pun langsung menjatuhkan badannya ke atas kursi dengan posisi duduk, disertai ekspresi kecewa di wajahnya. Mungkin benar apa yang dikatakan Christine hanya kebetulan, lanjut Jaka dengan suara lemas. Fahmi membalasnya hanya dengan menolehkan kepalanya ke arah Jaka disertai tatapan kecewa. Teriak spontan Rina dan Christine hampir bersamaan, ketika jidat mereka terbentur kursi di depannya. Aduh, ngapa sih berhenti mendadak? Keluh Christine dengan wajah nyengir kesakitan. Gara-gara rem mendadak tersebut, semua penumpang terbangun, karena mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami Rina dan Christine. Aduh, sampai mana ini? Apa kita sudah sampai? Suara-suara gaduh para penumpang, yang mulai terbangun dari tidur nyenyaknya. Anak-anak, kita mampir makan di sini dulu, ucap pas sopir berdiri menghadap ke kabin dengan nada datar dan wajah pucat. Ia dan kondekturnya turun terlebih dahulu, disusul guru dan para siswa-siswi. Aneh, rumah makannya kok sepi. Gumam Dea yang duduk di bangku depan sebelah jendela, sambil sepasang matanya memperhatikan rumah makan yang depannya nampak sangat lebar itu dari balik kaca jendela. Udah
Ayo turun, tegur putri yang duduk di sebelahnya. Pas banget, aku kebelet, ucap Rina, sambil bergegas dari tempat duduknya. Tungguin aku Rin, ucap Christine yang baru saja selesai dandan, sambil kedua tangannya sibuk menutup sleting tas selempangnya. Mereka semua pun turun, menuju ke rumah makan itu yang lebar depannya kira-kira 25 meter, rumah makan itu nampak luas serta terlihat megah dari luar. Tapi anehnya di halaman rumah makan itu hanya ada satu bis yang terparkir, dan bis tersebut nampak sudah tua dan usang, kaca-kacanya pun sudah lusuh sekali. Rin, rumah makan ini besar tapi kok sepi? Tanya Christine yang mulai masuk ke dalam rumah makan tersebut sambil sepasang matanya berpatroli ke sekeliling ruangan itu. Lampunya terang banget, menu di meja juga komplit, tempat makannya juga luas, tapi pengunjungnya kenapa cuma rombongan kita? Lanjut Christine penuh tanda tanya, sambil sepasang matanya mengarahkan ke meja prasmanan yang di atasnya terdapat berbagai macam lauk pauk. Udah ah, antar aku ke toilet dulu ayo, ajak Rina dengan tergesa-gesa yang sesekali ekspresi wajahnya nyengir karena menahan bab, dan sepertinya ia tidak terlalu mendengarkan ocehannya Christine barusan. Terlihat siswa-siswi yang lainnya sudah bergiliran mengambil makanan yang tersaji di meja prasmanan, sedangkan guru-guru pendamping mereka duduk mematung di salah satu sudut ruang makan tersebut. Mereka semua belum menyadari bahwa mereka sudah menjadi arwah-arwah gentayangan di alam gaib. Hanya ada satu orang yang bisa keluar dari alam gaib dalam keadaan selamat dan kembali ke dunia nyata, sedangkan yang lainnya meninggal selamanya. Orang tersebut jasadnya masih dalam keadaan koma di ruang sakit, sedangkan ruhnya ikut masuk ke alam gaib bersama teman-temannya. Mereka semua belum menyadari bahwa mereka sudah menjadi arwah-arwah gentayangan di alam gaib. Hanya ada satu orang yang bisa keluar dari alam gaib dalam keadaan selamat dan kembali ke dunia nyata, sedangkan yang lainnya meninggal selamanya. Orang tersebut jasadnya masih dalam keadaan koma di rumah sakit, sedangkan ruhnya ikut masuk ke alam gaib bersama teman-temannya. Oh itu di sana Rin toiletnya, ujar Christine yang dari tadi mereka berdua matanya berpatroli ke sekitar ruangan itu, untuk mencari toilet, sambil jari telunjuk kanannya mengarah ke sudut belakang ruangan tersebut. Pantesan, aku gak lihat, tulisannya aja udah usang gini, ucap Rina setelah sampai di pintu toilet yang tulisannya sudah luntur karena dimakan usia, dan di sebelah kirinya adalah pintu toilet untuk laki-laki. Klek, ngit, mereka membuka pintu warna coklat tua itu. Luas juga toiletnya ya Rin, tapi lampunya kok 5 watt gini ya. Keluh Christine sambil melihat ke sekeliling ruangan tersebut. Udah ah, aku udah kebelet. Tungguin aku ya, ucap Rina sambil buru-buru masuk ke dalam salah satu toilet yang pintunya terbuat dari kayu jati. Sedangkan Christine masih di luar menatap wajahnya di kaca toilet, sambil meratakan bedaknya. Mana sih, perasaan di tas selempang ini juga deh, gumamnya sambil tangan kanannya sibuk mencari-cari sesuatu dari dalam tas selempangnya. Oh ya, pasti ketinggalan di atas kursi bis tadi, sambungnya. Yang kemudian ia keluar dari ruangan toilet tanpa sepengetahuan Rani, untuk kembali ke dalam bis guna mengambil lipstiknya yang ketinggalan di atas kursi. Klek, Christine membuka pintu bis, dan naik ke atasnya. Ia melangkah ke belakang kabin bis yang keadaannya gelap minim pencahayaan. Duk, 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 langkah sepatunya di atas lantai kabin setengah ragu untuk lebih melangkah ke belakang, karena kabin itu nampak gelap dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Duk 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 duk. Ia mempercepat langkahnya ketika sudah sampai di tengah kabin, untuk segera menghampiri kursinya. Nah ini dia, gumamnya sambil tangan kanannya langsung memungut lipstiknya yang tertinggal di tempat duduknya. Neng, hah, ia kaget ketika ada suara tiba-tiba di belakang punggungnya, spontan dia membalikan badannya. Pak sopir, ngagetin aja, ujar Christine dengan ekspresi wajah kaget. Pak sopir masih tetap berdiri mematung sambil memandang wajah Christine dengan tatapan kosong tapi menakutkan, hingga membuat Christine merasa tidak nyaman. Ada apa Pak, kok menatap saya begitu? Tanya Christine setengah takut. Neng tolong mata Bapak Neng, jawabnya dan masih tetap berdiri mematung dengan sepasang matanya fokus menatap wajah Christine yang mulai panik. Mata Bapak kenapa? Tanya Christine setengah bingung, karena sepenglihatannya mata Bapak sopir baik-baik saja tidak ada masalah. Hanya dari tadi memang tidak berkedip. Tolong mata Bapak Neng, tolong, ucapnya lagi dengan nada memelas, sambil mulai menangis. Mata Bapak kenapa? Tanya Christine mulai panik, karena semakin lama pas sopir menatap semakin menakutkan. Mata Bapak sakit Neng, tolong Neng, tolong, tolong, tolong.
Dan kata tolong yang terakhir sangat keras memekakkan telinga disertai bola mata kanannya lepas dari lubang tengkoraknya dan jatuh menggelinding ke ujung sepatu kanannya Christine. Spontan Christine yang sedang bertatap muka, menjerit histeris melihat bola mata kanan pas sopir tiba-tiba keluar dari lubang tengkoraknya dan jatuh menggelinding tepat di ujung sepatu kanannya, sampai badannya terjungkal ke belakang karena saking kagetnya. Robbie dan Andy yang sedang berdiri asyik ngobrol di halaman depan rumah makan, sambil kedua matanya menikmati pemandangan bintang-bintang di atas langit. Begitu mendengar teriakan dari dalam bis tersebut, mereka langsung lari ke arah bis yang sedang parkir di pinggir jalan itu. Hei Riz, ada apa? Tanya Andy yang sudah ada di depannya Christine, sambil kedua tangannya menggoyang-goyangkan kedua lengan atas Christine. Ia mencoba menyadarkan Christine yang masih ketakutan sambil kedua telapak tangannya ditutupkan ke wajahnya, dengan posisi duduk menyamping di atas lantai kabin. Ada apa Riz? Apa yang terjadi? Tanya Andy lagi ikut panik terbawa suasana dengan penuh tanda tanya. Itu Andy, tadi aku Li, hahaha. Ia mencoba menjawabnya dengan nafas terengah-engah karena perasaan panik dan takut masih ada dalam dirinya. Kita turun aja dulu Andy, saran Robbie yang berdiri di belakangnya Andy, sambil kedua tangannya berpegangan di sandaran kursi kanan kirinya. Ayo, kita turun dulu Riz, ajak Andy sambil kedua tangannya masih memegang lengan atasnya Christine untuk menuntunnya berdiri, sedangkan wajah Christine masih terlihat ketakutan namun kedua telapak tangannya kini sudah diturunkan. Mereka berdua menuntun Christine masuk rumah makan untuk sejenak menenangkan jiwanya yang sedang ketakutan. Pas sopir, gumamnya kaget, dengan sepasang matanya menatap seperti tidak percaya ke arah Pak sopir yang sedang makan di salah satu meja makan bundar di dalam ruang makan tersebut bersama kondekturnya. Kenapa Riz? Tanya Andy yang mendengar gumamannya Christine. Pak sopir itu pun balik menatap tajam ke arah Christine yang berdiri di ujung depannya. Spontan Christine langsung mengalihkan pandangannya dan bergegas duduk di salah satu kursi yang ada di dekatnya, disusul Andy dan Robbie ikut duduk dalam satu meja bundar. Kenapa sih Riz, kamu kok tegang banget? Tanya Andy yang duduk di depannya sambil sepasang matanya menatap Christine serius. Tadi di dalam bis, aku melihat Pak sopir, dan bola mata kanannya lepas jatuh dekat kakiku, ucap Christine lirih mencoba menjelaskan kepada teman-temannya, dengan badan setengah dibungkukkan ke arah mereka. Hahaha, tawa Andy dan Robbie bersamaan ketika mendengar penjelasannya Christine. Hei, kalian pikir lucu? Tanya Christine kesal kepada kedua temannya itu. Bukan begitu Riz, tapi lihat tuh, pas sopirnya lagi asik makan dan matanya juga masih komplit. Hahaha, jawab Robbie disusul dengan tawa, dan Andy pun ikut tertawa. Terserah kalianlah kalau tidak percaya, gerutu Christine sambil beranjak dari tempat duduknya dengan ekspresi wajah jengkel. Sementara itu, Rina yang masih di dalam toilet belum menyadari juga bahwa dia sendirian di dalam ruangan itu yang pencahayaannya sangat minim sekali, hanya diterangi lampu 5 watt. Kruk. Christine, gak usah iseng ah. Ngapain kau garuk-garuk pintu toiletku? Teriak Rina dari dalam WC, dengan wajah setengah marah. Kruk, suara itu terdengar lagi setelah berhenti sejenak. Christine, teriaknya lagi dengan nada jengkel. Ia belum mengetahui bahwa Christine sudah meninggalkan ruangan toilet tersebut. Kruk, suara kuku-kuku menggaruk memanjang ke bawah terdengar lagi. Riz, please berhenti deh. Teriak Rina dari dalam WC dengan nada kesal sambil kedua matanya memperhatikan pintu yang ada di depannya, padahal di atas ubun-ubunnya ada kepala hancur sedang memperhatikan dirinya, tapi Rina tidak menyadarinya. Riz adalah nama panggilan untuk Christine. Brak, ia langsung beranjak dari toilet duduknya dan membuka pintu itu dengan kasar karena kesal. Kepala hantu yang wajahnya tidak karuan itu hampir meneteskan darahnya ke ubun-ubunnya, tapi ia sedetik lebih cepat beranjak dari toilet duduknya, sehingga tetesan darah dari wajah yang sudah hancur itu tidak mendarat di ubun-ubunnya. Riz, baru akan memarahi Christine, tapi ia tiba-tiba menghentikan ucapannya. Wajahnya mendadak berubah bengong dan ketakutan. Riz, panggilnya sambil sepasang matanya yang setengah ketakutan berpatroli ke sekeliling ruangan. Riz, ayolah jangan bercanda, bujuknya. Rina mengira Christine sedang mengerjainya dan bersembunyi di salah satu kamar toilet. Klek, ngit, ia membuka kamar toilet yang ada di sebelahnya. Gak ada, gumamnya dengan tatapan mata serius. Klek, ngit, pintu kamar toilet nomor 3 dibukanya juga.
Kosong, gumamnya dengan wajah setengah tegang. Klek, ia membuka pintu nomor 4. Mereka menyebalkan. Suara Christine memaki, yang tiba-tiba masuk ke ruangan toilet itu lagi. Spontan tangan Risna terhenti serta langsung mengarahkan pandangannya ke arah Christine yang baru saja masuk sambil ngedumel. Dan pintu nomor 4 itu pun tidak ia buka, padahal di dalamnya ada arwah yang kepalanya hancur sedang duduk di toilet, yang dari tadi menjahilinya. Christine, teriak Rina dengan tatapan kaget dan ekspresi wajah gugup. Spontan kedua tangan Rina mendorong pundak Christine ke arah pintu keluar. Hei, ada apa Rin? Marah Christine kepada Rina yang tiba-tiba mendorong badannya ke arah pintu keluar dengan terburu-buru. Ada apa sih Rin? Kamu kenapa? Tanyanya lagi dengan ekspresi wajah kesal dan bingung ketika mereka sudah di luar ruangan toilet. Sialan kau Riz, maki Rina marah dengan tatapan mata serius. Napa sih marah-marah? Tanya Christine kebingungan. Kusuruh kau nungguin aku, kenapa kau tinggalkan aku sendirian di toilet itu? Tanyanya dengan nada emosi, sambil kepalanya dicondongkan ke wajahnya Christine dan sepasang matanya masih menatap serius. Sialan kau, lanjutnya. Aku cuma ngambil lipstik sebentar, yang ketinggalan di kursi bis, jelasnya dengan wajah setengah memelas. Tapi tadi di dalam bis aku ngelihat sesuatu menakutkan, sambungnya disertai ekspresi wajah nyengir karena merinding. Mendengar penjelasannya Christine mendadak wajah Rina berubah penuh tanda tanya. Menakutkan apa? Tanya Rina penasaran, sambil menatap serius wajah Christine. Halah aku cerita pasti kamu juga tidak percaya, sama seperti yang lainnya, jawabnya pesimis dengan nada menyalahkan. Udah cerita aja apa? Tanya Rina tidak sabar ingin mendengar ceritanya. Tadi, ia baru akan memulai mengatakannya, tiba-tiba menghentikan omongannya, sambil Christine menggeser tubuh Rina dengan kedua tangannya ke ruangan yang ada sekatnya, dengan kedua matanya melirik ke arah bapak sopir bis yang berada jauh di sebelah kirinya, sedangkan si sopir bis itu dari kejauhan wajahnya setengah menunduk menghadap ke piringnya tetapi sepasang matanya melirik mengawasi Christine yang sedang berbicara sesuatu dengan Rina. Tadi di dalam bis, ketika aku ngambil lipstikku, yang tertinggal di atas kursi, tiba-tiba. Riz, panggilan tiba-tiba Anggun dari arah belakangnya, menghentikan percakapannya dengan Rina. Ngapain sih kalian ngobrol ngumpet-ngumpet gitu? Lanjut Anggun penasaran. Christine menoleh ke belakangnya dan menatap kesal wajah Anggun, Rina juga menatapnya kesal. Hi kamu ngagetin aja, ucap Christine kesal. Lagi ngobrolin apa sih, kasih tahu dong. Tanya Anggun sambil tubuhnya merangsek masuk di antara mereka, dan kepalanya menoleh ke kanan ke kiri menatap wajah Rina dan Christine secara bergantian, dengan ekspresi wajah bercanda. Nanti aja ku ceritain Rin, ada Miss Gosip, ucap Christine dengan wajah mencibir ke arah Anggun. Yah kok gitu, timpal Anggun dengan ekspresi wajah dibuat sedih. Yuk kita lanjut makan dulu, ajak Christine sambil mulai melangkah ke arah meja makannya diikuti Rina kemudian Anggun. Waktunya untuk melanjutkan perjalanan anak-anak, guru pendamping mereka berdiri dengan nada datar dan mengumumkan supaya semuanya naik kembali ke dalam bis. Bis hantu itu pun melaju lagi di atas aspal yang lurus dan halus, di sepanjang kanan kiri jalan masih tetap sama terlihat sepi, sesekali melewati wilayah pemukiman dan perkotaan, tapi suasananya sangat sepi tidak ada satu orang pun terlihat di jalanan. Kamu ngerasain ada yang aneh gak? Tanya dia kepada Dewi yang duduk di sebelah kanannya. Apa sih? Tanya Dewi setengah bingung. Tadi di rumah makan itu, hanya rombongan kita yang mampir, yang lainnya engak, ucapnya heran. Iya ya, aku kok baru nyadar, balas Dewi dengan wajah keheranan juga. Kemana rombongan yang lainnya, kenapa hanya rombongan kita yang mampir? Tanya dia sambil menatap wajah Dewi dengan serius. Coba nanti tanyakan ke Pak Guru aja, ku juga heran, jawabnya dengan ekspresi wajah setengah bingung. Ngik. Jest suara rem angin berbunyi panjang, bis itu tiba-tiba berhenti. Pak kenapa berhenti? Tanya Anggun yang duduk di belakang kondektur. Pak sopir itu pun berdiri, perlahan membalikan badannya dan di tangan kanannya menggenggam kuat kunci roda T ukuran besar. Hahaha, tiba-tiba sopir bis itu tertawa terbahak. Bahak dengan wajah angker sambil menatap para penumpangnya, kondekturnya juga sama, menatap sadis ke arah rombongan yang ada di kabin. Siswa-siswi beserta guru yang melihat pemandangan janggal di depannya pun kebingungan dengan tingkah laku menakutkan sopir dan kondekturnya. Krok, tiba-tiba kunci T yang berukuran besar ditancapkan ke arah kepala seorang guru yang duduk paling depan,
hingga tengkoraknya hancur dan darah pun muncrat ke arah kaca jendela dan ke wajah guru yang di sampingnya. Spontan suasana di dalam kabin menjadi histeris, mereka kaget dengan tindakan sadis sopir bis terhadap guru mereka. Tolong, tolong. Suara gaduh jeritan dan minta tolong saling bersahutan di dalam bis tersebut, sedangkan sopir yang tiba-tiba kesetanan, terus mengayunkan kunci roda ke arah kepala siswa-siswi yang memangis minta tolong histeris. Kaca-kaca jendela pun dipenuhi bercak darah dari kepala-kepala yang hancur dihantam berkali-kali dengan kuat menggunakan kunci roda. Agur, ampun sakit pak. Krok, kunci roda itu ditancapkan lagi ke kepala salah satu siswi yang sudah memohon minta ampun tetapi tidak diperdulikannya. Semua siswa-siswi menjerit histeris, yang sebagian ada yang terkena bercak-bercak darah di wajah-wajah mereka yang ketakutan, akibat terkena cipratan darah dari teman-teman mereka yang sudah dieksekusi oleh sopir bis yang kesetanan. Rombongan yang malang itu berebut keluar dari dalam bis lewat pintu belakang, sedangkan di depan mereka, sopir dan kondekturnya terus merangsek ke belakang membantai sadis para penumpangnya.